Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasi Auledini dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dengan NPM 1931090403 ingin mempresentasikan makalah tentang sifat-sifat kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership dan dalam bahasa Arab disebut dengan jiamah atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifeld dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam mestimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlebih dalam usaha bersama. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi-posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Menurut Bernays, dalam buku Perilaku dalam Keorganisasian, mengatakan seorang pemimpin dalam tim Kaizen memfokuskan perhatiannya, yang pertama kepada manusia, baru kemudian pada hasilnya, sehingga tanggung jawab pemimpin merupakan kebalikan dari tugas supervisor. Prinsip kepemimpinan Kaizen menurut Bernays dikemukakan dengan mempertimbangkan bahwa Kaizen mengandung 9 prinsip. Yang pertama, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Yang kedua, mengakui masalah secara terbuka. Yang ketiga, mempromosikan keterbukaan. Bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Yang keempat, menciptakan tim kerja. Yang kelima, memberikan proses hubungan kerja yang benar. Yang keenam, mengembangkan disiplin pribadi. Yang ketujuh, memberikan informasi pada karyawan. Yang kedelapan, sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan, siklus Kaizen atau siklus kualitas tim-tim proyek. Dan yang kesembilan, memberikan wewenang pada setiap karyawan. Kriteria-kriteria pada seorang pemimpin menurut Fietzal Rifai dan Boy Raffi Amar dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi mengatakan seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin yang sejati. Kriteria tersebut yaitu yang pertama, pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Yang kedua, ada kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Yang ketiga, ada wewenang. Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Dan yang keempat, ada pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan, atau power dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Ada juga sifat-sifat kepemimpinan. Menurut George R. Terry dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan. Sifat-sifat tersebut itu, yang pertama ada energi, yang kedua ada memiliki stabilitas emosi, yang ketiga motivasi pribadi, yang kelima kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahirannya dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima ada kecakapan mengajar. Yang keenam ada kecakapan sosial. Yang ketujuh kemampuan teknis. Dan ada juga fungsi kepemimpinan. Menurut Usman Effendi, fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaannya. Agar kelompok dapat berjalan dengan efektif, pemimpin juga harus melaksanakan fungsi utamanya, yaitu fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, yaitu menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi, dan pendapat.
Peran-peran kepemimpinan itu menurut Burtnanus yang dikutip Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen Jakarta. Seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai pemberian arah yang baik, agen perubahan, pembicara, pembina. Ada juga teori-teori kepemimpinan. Menurut Vyacheslav Rifai dalam buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, mengatakan ada beberapa teori yang mendukung dari diri seorang pemimpin. Teori tersebut itu antara lain ada teori sifat dan teori perilaku. Teori sifat itu teori yang merupakan menjelaskan sifat-sifat yang melekat dalam diri seorang pemimpin, yang mana akan mewarnai tingkah laku, perbuatan, tindakan, dan keputusan-keputusan yang akan diambilnya. Sifat merupakan tumpuan dan modal dasar untuk memberikan energi dalam kepemimpinannya. Pemimpin dapat mencapai efektivitas dengan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki. Kalau teori perilaku itu, di akhir tahun 1940-an, para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang, dan mereka menemukan sifat-sifat mereka karena mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.